SDN 4 Sukanegla, Bapak Sudrajat Cahya Gumilar MPD, dan yang saya hormati Bapak Taufik Rusdi MPD sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu guru SDN 4 Sukanegla. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam acara pendampingan individu 2 visi dan prakarsa perubahan. Sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala SDN 4 Sukanegla. Dan yang ketiga, forum diskusi. Baiklah Bapak Ibu, sebagai pembukaan, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala SDN 4 Sukanegla, Bapak Sudrajat Cahya Gumilar MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengajar praktik, Ibu Sri Wulandari MPD yang saya hormati, calon guru penggerak angkatan 7 Pak Taufik Rusdi SPD SD MPD, beserta rekan-rekan guru sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana hari ini kita bisa menyaksikan salah satu calon guru penggerak angkatan 7 akan memaparkan visi dan prakarsa perubahan. Ini termasuk pada pendampingan individu kedua ya Pak Pik. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saya sangat mengapresiasi terhadap perubahan yang akan didapat ketika kita ingin segalanya berubah. Salah satunya mungkin dari inisiatif kreatif calon guru penggerak kita Pak Taufik Rusdi dengan mengikuti bukan pergerakan ya Bu, tepatnya apa? Pergerakan apa? Program guru penggerak, di mana dalam program guru penggerak ini sangat banyak manfaat, sangat banyak faedah yang akan diambil, yang akan didapat ketika kita mengikuti program guru penggerak ini. Bahwasanya ketika kita dulu menerapkan sistem pembelajaran yang klasikal, yang coba budak senang antar baru dah nulis, dan itu sekarang sudah tidak berlaku, kurang elok, kurang elegan ketika sistem pembelajaran yang kita terapkan menerapkan hal semacam itu, karena
pada intinya mungkin keberpihakan pendidikan terhadap anak itu yang diutamakan sekarang ya Bu ya. Sekali lagi supaya tidak terlalu menyita waktu Pak Fik ya atas pemaparannya, nanti saya kuantos ya. Sekali lagi saya mengapresiasi dan mendukung penuh terhadap program guru penggerak ini yang sekolah kita kebetulan ada Pak Fik sebagai calon penggerak angkatan 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SDN 4 Sukanegla atas sambutannya. Selanjutnya forum diskusi yang akan dipimpin langsung dan diserahkan sepenuhnya kepada Ibu Pengajar Praktik Ibu Sri Wulania MPD, dipersilakan. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul di sini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menghadiri program visi dan perasa perubahan. Terima kasih kepada ibu-ibu guru SD Sukanegla yang telah menghadiri acara ini, komite, kemudian anak-anakku tercinta ya yang sudah menghadiri. Ini adalah suatu program guru penggerak, calon guru penggerak dari Pak Taufik Rusidi ya, yang akan memaparkan visi dan perkasa perubahan. Suatu visi itu adalah impian untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sekolah itu diperlukan dan itu pasti ada karena kita bergerak tanpa visi dan misi itu ibaratkan perahu yang tanpa nahodanya, kapal yang tanpa nahodanya. Tetapi visi itu senantiasa harus berubah mengikuti perkembangan zaman. Minimal 2 tahun, maksimal 5 tahun itu berubahnya. Pada saat ini karena tugas ya Bapak, karena tugas mohon maaf bukan berarti visi dan misi SD ini tidak bagus, tetapi karena tugas seorang CGP harus mampu merubah pergerakan, merubah kehidupan sekolahnya, di lingkungannya, baik untuk keluarga sekolah maupun untuk dirinya, dimulai dari visi, dimulai daripada tujuan. Maka pada saat ini Pak Opik akan menjelaskan visi perubahan yang ingin dia impikan di sekolah ini sebagai sekolah yang mendidik Pak Opik untuk menjadi seorang calon guru penggerak. Mangga Pak Opik dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pengajar Praktik yang sudah berkenan hadir, kemudian Ibu Guru yang menyempatkan waktunya di sela-sela waktu kita mengajar, dan kepada anak-anakku sekalian yang telah menghadiri acara ini. Pada kesempatan ini saya sedikit menjelaskan tentang visi dan prakasa perubahan. Boleh sambil berdiri aja? Iya, terima kasih. Kenapa saya di pendampingan 2 ini lakukan hal seperti ini? Karena merupakan adalah tugas dari modul 1.3 untuk melaksanakan perubahan pada sekolah yang didampingi oleh pengajar praktik. Terkait hal ini, kita berawal dari sebuah pertanyaan, apakah itu misi? Apakah itu visi? Visi adalah yang pertama cita-cita bersama. Artinya bahwa ketika kita berada di suatu lingkungan sekolah, karena visi itu dibentuk oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah, seperti halnya adalah komite, kemudian kepala sekolah, guru-guru, kita rampungkan menjadi sebuah cita-cita untuk ke depan. Jadi bisa dikatakan bahwa visi itu adalah cita-cita bersama. Kemudian gambaran masa depan.
Artinya kita menggambarkan masa depan sekolah itu mau jadi seperti apa. Ya. Kemudian yang selanjutnya impian masa depan, artinya imajinasi kita untuk masa depan sekolah kita itu mau dibagaimanakan. Ya. Kemudian bahwa dari hasil ketiga ini, visi itu adalah sebuah representasi visual kita akan masa depan. Jadi merupakan penerapan bagaimana gambaran kita 5 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan terhadap apa yang kita impikan di sekolah kita ini. Kemudian visi itu akan bagaimana, yaitu akan membuat arah dan tujuan bagi kita untuk melakukan sebuah tindakan. Artinya dengan adanya visi itu sebagai fondasi bagaimana kita melakukan sebuah tindakan. Tindakan di sini adalah bagaimana kita mengajar sesuai dengan kebutuhan murid. Selanjutnya, bagaimana visi yang baik itu? Yang pertama adalah visi itu harus menggerakkan hati tiap orang yang turut membacanya. Artinya ketika membaca orang itu terengah, menggerakkan hati, ya. Selanjutnya, bahwa visi itu harus menyemangati seluruh warga sekolah. Artinya dengan adanya visi, kinerja memberikan semangat bagi kita dan untuk segera melakukan sebuah tindakan. Kemudian bermakna kuat, artinya dengan adanya visi itu membuat keyakinan bagi kita untuk mencapai sebuah masa depan. Masa depan yang diimpikan yaitu visi tadi. Kemudian spesifik khusus, artinya bahwa kekhususan ini sebuah visi itu ditujukan untuk kebutuhan murid, bahwa di sini visi ditujukan untuk peserta didik, karena yang lulus dan belajar di sini itu bukannya guru, tetapi adalah peserta didik atau murid. Mengapa demikian? Di sini peran guru hanya sebagai fasilitator, artinya sebagai pendukung tercapainya impian-impian yang akan diwujudkan oleh peserta didik bersama seluruh warga sekolah. Kemudian berorientasi pada masa depan, artinya ada fokus untuk mencapai impian itu. Dan ini menekankan pada potensi peserta didik, artinya potensi di sini adalah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini bahwa peserta didik mempunyai kemampuan yang unik, kemampuan yang berbeda-beda. Nah, untuk yang berbeda-beda ini, sebagai guru, sebagai fasilitator memenuhi kebutuhannya, sehingga kalau seperti itu adanya tindakan keberpihakan pada murid. Kemudian selanjutnya harus realistis sesuai dengan kenyataan. Di sini berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah, bahwa sekolah itu melakukan sebuah evaluasi terhadap diri sekolah, harus disesuaikan dengan kenyataan yang ada di sini. Tidak visi itu disusun berdasarkan tidak realitas, kenyataannya. Nah, dalam hal ini bahwa visi itu disusun bukan karena untuk mengatasi masalah, tetapi berfokus pada kekuatan yang ada atau potensi yang ada dalam sekolah kita, ya. Jadi dalam bentuk visi itu bukan mengatasi sebuah masalah, tetapi berfokus pada kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh sekolah kita, aset kita apa? Yang pertama adalah siswa kita, apa sih yang dipunyai dari siswa-siswa kita, kemudian gurunya, sarana prasarana dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan aset. Bahwa visi itu berdasarkan realita. Kemudian kredibel, yaitu dapat dipercaya bahwa visi ini akan menyukseskan, akan mewujudkan impian murid kita. Kemudian atraktif itu menyenangkan, gitu ya. Dalam ini kita memberikan bahwa dengan adanya visi itu membuat semua orang senang, karena siswa yang ada di sini akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Artinya
mencapai nilai-nilai kemanusiaan yang seutuhnya, sehingga mempunyai nilai-nilai kebudayaan yang baik. Kemudian di samping itu memberikan sebuah motivasi. Kemudian bahwa visi itu harus dinamis, artinya konsisten dan berkelanjutan. Kemudian fokus pada nilai religius, ya barang tentu ya bahwa visi ini harus sesuai dengan keadaan sekarang, yaitu pada kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian bahwa visi itu harus memuat karakter, memuat pengetahuan dan keterampilan. Di samping itu kita sesuaikan bahwa visi kita ini harus sesuai dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, bagaimana kita menyusun visi? Nah, mari kita pikirkan oleh kita tentang cita-cita murid untuk kita ya. Nah, mari kita bersama-sama, di sana sudah ada lembar untuk mencetuskan sebuah visi. Itu berasal dari imajinasi kita. Apa yang harus dipikirkan untuk murid? Nah, yang pertama, jadi sudah terbayang ya, kita memikirkan nantinya murid kita itu akan menjadi apa ya. Terkadang kalau ditanya murid-murid itu naik ceritanya menjadi apa gitu kan, suka ditanya gitu ya. Nah sekarang kita isi oleh Bapak Ibu Guru kalimat rumpang cita-cita murid. Nah, kita memimpikan murid-murid yang apa? Nah, kita karena zaman kita di zaman abad 21 yang harus mempunyai empat kompetensi. Yang pertama adalah critical thinking, communication, kemudian kolaborasi dan kreatif. Maka kita harus memikirkan ke sana. Kemudian kita pikirkan juga tentang profil pelajar Pancasila. Kita memimpikan murid-murid yang apa? Tentunya mempunyai kompetensi. Kompetensi kan banyak. Maka Ibu jabarkan. Kompetensi yang bagaimana yang diharapkan murid itu, selain kompetensi bahwa murid itu murid yang dicintai, murid yang dipercayai. Nah, gitu. Bisa seperti itu. Maka silakan oleh Bapak Ibu kita sejenak pikirkan terkait mimpi apa, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Tadi murid-murid yang berkompeten, artinya mempunyai kompetensi, mempunyai kemampuan. Selain itu apa saja dari segi yang lainnya? Murid-murid yang bisa dikatakan yang dicintai, murid-murid yang disayangi, kemudian yang kedua kita percaya. Nah, kita ambil karakter dari murid. Tentu bahwa dari 320 siswa yang ada di sini, ini tentunya dari berbagai keunikan, dari berbagai keanekaragaman. Ya. Sejenak untuk memikirkan tentang jawaban ini. Nanti kalau sudah, nanti Bapak Ibu silahkan untuk mengajukan menjawab kalimat-kalimat penumpang ini dan kita diskusikan. Karena pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan visi dan prakasa perubahan. Untuk mencapai visi dan prakasa perubahan itu kita mulai dari hal yang seperti ini. Pembuatan visi itu sebenarnya sekedar ini. Yang pertama ini tadi memikirkan murid-murid yang apa. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid itu mempunyai keunikan. Maka Bu Ibu jabarkan dari mana. Yang selanjutnya di sekolah kita mengutamakan apa? Tadi setelah dibahas dari awal-awal, mungkin ada kata-kata keberpihakan pada murid, nah gitu ya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sana ada dua lagi kalimat rumpang di sini belum terakomodir. Dan ini kalimat-kalimat ini kalau disambungkan merupakan nanti adalah cikal bakal akan terbentuknya sebuah visi.
Ya. Mungkin Bu sejenak untuk ini bisa ya? Ya. Baik Bu, untuk nomor pertama sudah ada. Ya, Bapak gimana? Apa yang mau disampaikan hasil isiannya itu boleh ya? Ternyata bahwa ketika kita memikirkan untuk visi itu memang harus agak benar, agak benar, emang harus benar gitu ya. Membutuhkan waktu yang lumayan juga gitu terkait ini. Anak-anak sekalian juga, saya tanya di sini, anak-anak pengen mimpinya pengen jadi apa gitu? Pengen jadi dokter, pengen jadi apa? Pengusaha, pengen jadi ustadzah atau apa? Banyak ya. Udah nomor 1 udah ada jawabannya? Udah, sok Ibu Leni maka baca dulu ya. Ini kita memimpikan murid-murid yang berkarakter unik, kreatif, inovatif, toleransi dengan anak-anak yang lain. Lalu riang gembira, harus menciptakan anak itu beriang gembira dalam belajar, kolaboratif, bekerja sama, lalu kritis, berpikirnya kritis, siap belajar secara mandiri. Baik, terima kasih itu kata Bu Leni. Ada yang lainnya Ibu Santi? Enggak. Oh, sama. Ibu Lia? Nah. Ibu ini aja. Coba sama Ibu Saudara? Ya boleh. Terima kasih. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlakul karimah, berkarakter baik, mampu bersaing di zaman sekarang, tentunya dengan bekal potensi masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erni. Ada Pak Ibu mau ditambahkan? Sama? Mungkin ada beda tipis, beda dikit. Kita hubungkan dengan profil Pancasila aja, gitu ya, hubungkan apa potensinya itu. Oke, ternyata dari jawaban nomor 1 itu dari Bu Leni ada kata-kata mandiri, ada kreatif, gitu ya. Kemudian dari Ibu Desi juga ada tersirat di sana ada kata-kata berakhlakul karimah sesuai dengan potensi sekarang. Gitu. Nah, baik, kalau begitu kalimatnya seperti ini. Oke, kita susun kalimatnya. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlakul karimah, gitu ya. Kemudian bertanggung jawab. Ya, karakter itu kan banyak macamnya begitu ya. Masih umum gitu. Apa ya karakter yang diharapkan? Nah, kita spesifikkan. Nah, gitu. Ya, karakter itu kita spesifikkan. Nah, berakhlakul karimah, mandiri, terus apa lagi? Bertanggung jawab. Nah, boleh yang seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini juga ini sebagai gambaran saja. Contoh mana ini? Kita memberikan murid-murid yang kompeten, mandiri, dicintai dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Nah, yang tadi juga boleh, ya. Yang tadi juga boleh. Berakhlakul karimah, mandiri, kritis. Kemudian bisa ditambahkan bahwa dengan adanya karakter itu adalah untuk mencapai impian yang mereka impikan. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah. Nah, ini kita ambil dari apa? Keunikan dari murid itu. Maka nomor 2,
Ayah Nuantos nomor 2. Bu Santi nomor 2 udah. Nih Bu Santi udah. Ya. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki keunikan masing-masing dengan karakter yang berbeda-beda dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda pula. Ya. Ya jelas ya bahwa individu itu memiliki keunikan dan beda. Maka cara perlakuan kepada murid itu tentunya beda juga. Ya, beda juga. Seperti nantilah pada di kurikulum mereka itu ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, pelajaran yang berbeda kepada anak. Selanjutnya ada lagi yang mau menambahkan ini, kita percaya bahwa murid adalah mana? Dari sama aja kalau dilihat yang murid yang berbeda. Ibu lihat Sami Ibu Bebe ya Ibu ini Ibu siapa? Bu Sumi beda? Sami jawabannya, tapi individunya tetap berbeda ya. Baik. Nah kalau ada jawaban dari ibu-ibu dan bapak-bapak, kita bisa simpulkan dalam kalimat yang kedua ini ya. Nah, bagaimana kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik dengan beraneka ragam potensi kekuatan yang dapat dimaksimalkan, semua dalam lingkungan dan pembelajaran yang positif. Jadi keanekaragaman murid itu kita manfaatkan, kita maksimalkan dalam sebuah pembelajaran yang positif atau lingkungan yang positif gitu. Kemudian kalimat rumah yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Nah sekarang yang ini yang lagi tren di kurikulum Merdeka itu, coba mungkin kemarin ada yang sudah mengerjakan PMM gitu. Nah di sekolah kita akan mengutamakan kepada siapa? Nah mari kita pikirkan, di sekolah kita akan mengutamakan kepada siapa? Dengan cara bagaimana? Nah gitu. Ya bisa dipikirkan sejenak, silakan. Jadi gini bahasanya, di sekolah kita mengutamakan, nah gitu, bukan di sekolah kita gitu. Mengutamakan, mungkin begini ya, di sekolah kita mengutamakan. Ya mungkin sudah ada yang sudah nyampe pada jawaban yang paling tepat. Jadi begini, yang dihadapi kita sehari-hari itu siapa begitu. Nah sama Pak Bu, ya, Pak Bu. Di sekolah kita mengutamakan, bukan di sekolah kita. Jadi di sekolah kita mengutamakan, tentunya kita mengutamakan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam, yang berpihak pada peserta didik. Kurang lebih begitu. Oke, yang lain ada Ibu siapa yang belum? Bu Salimah nggak ada ya, Pak? Di
Di sekolah, kita mengutamakan pembelajaran yang berfokus pada murid, disesuaikan dengan kebutuhan murid dan juga dengan lingkungan tempat belajar. Terima kasih Bu. Yang selanjutnya ada lagi Ibu Lia, ada Ibu Leni, mana Ibu Erni Sami. Oke. Jadi pada intinya dari dua jawaban itu bahwa fokus pada murid, kemudian disesuaikan dengan tujuan pembelajaran itu merupakan wujud dari keberpihakan pada murid, gitu. Nah, kalau disimpulkan kalau seperti itu, maka akan seperti ini kalau gitu. Keberpihakan pada murid. Nah, dengan cara seperti apa keberpihakan pada murid itu? Boleh kalau tujuannya untuk misalkan ke akhlak, boleh. Pembiasaan akhlak mulia. Kemudian berkarakter dan berbudi pekerti berdasarkan potensinya, ya. Dengan sesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional, boleh. Nah, ya, nah ini bisa kita jadikan sebagai referensi. Yang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa disesuaikan dengan zaman kita. Di zaman kita ini zaman apa? Yaitu pada zaman abad kompetensi 21 begitu. Nah, apa yang harus dapat kita lakukan gitu di ini? Murid di sekolah kita disadari gitu ya, makanya bahasanya murid di sekolah kita sadar betul, nah gitu ya, bukan muridnya ya, jadi bahasanya seperti ini, murid gitu ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pada keadaan yang bagaimana, nah gitu, disesuaikan dengan zaman kita, nah gitu. Udah Bu, ada yang sudah enggak? Satu kalimat pendek juga nggak apa-apa. Kita disimpulkan ya berdasarkan hasil diskusi ini. Jadi murid kita ini dihadapkan pada keadaan zaman seperti apa? Nah, gitu. Terus kesananya apa yang akan menjadi tindakan kita sebagai guru? Nah, dengan adanya murid dihadapkan pada zaman sekarang ini. Ibu ini sudah ada, Pak Ibu, Ibu ini boleh? Mana? Kita sadar betul bahwa untuk mengimbangi zaman saat ini mungkin baik, kita harus sadar betul kita harus menyiapkan diri untuk mengikuti perubahan. Mungkin itu intinya. Ibu, mana? Menambahkan dari pembahasan Bu Erni bahwa pada zaman ini kita sadar betul bahwa era media sosial sangat terbuka sehingga anak-anak itu mudah sekali untuk mengakses dan ternyata itu sangat berpengaruh pada karakter peserta didik kita. Jadi menurut saya bahwa hari ini kita tidak bisa hanya untuk menyampaikan pembelajaran saja, tetapi pembekalan karakter-karakter pun sangat penting. Terima kasih. Baik Ibu, ada Ibu ini udah ada. Nah, Ibu Lia mana? Dari kalimat rampung yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya itu belajar dan dididik menjadi insan yang kompeten, terus berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan yang disesuaikan dengan perubahan zaman. Boleh, terima kasih. Selanjutnya Ibu udah ada. Iya, tayang. Barangkali Ibu Santi, Ibu Salimah ada lagi? Iya, hanya satu kata juga nggak apa-apa. Nih, boleh. Jadi pada abad 21 ini kan semakin perkembangan zaman semakin pesat dan anak juga mudah mengakses tadi ya, melanjutkan kata-kata dari Bu Desi. Jadi siswa diharapkan memiliki yang 4C tadi, critical learning ya, mana? Ya, yang 4 kompetensi itu saja.
Baik, terima kasih. Pada intinya bahwa kalau kita simpulkan untuk mencapai kompetensi itu, ya kita harus menuntunnya begitu ke arah yang lebih baik. Artinya ada penuntunan. Nah, mereka hidup di zaman sekarang, yaitu di abad 21 yang membutuhkan pendidikan sebagai jembatan di mana di masa depan untuk menjadi manusia yang luhur. Tentunya kita sesuaikan dengan zaman sekarang adalah di kurikulum Merdeka yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya, bermanfaat bagi dirinya, harusnya bermanfaat si kompetensi yang tadi itu, si karakter itu bermanfaat bagi diri sendiri, kemudian bagi orang lain serta mempunyai nilai kemanusiaan. Nah, jadi pada intinya bahwa murid dituntut untuk mencapai nilai-nilai kemanusiaan. Baik, selanjutnya, nah, dua lagi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kalau ingin menjadi sebuah kompetensi anak itu mencapai impiannya, apa yang harus kita lakukan? Melakukan apa? Ya gitu. Boleh mangga Ibu langsung aja, gak usah ditulis ya. Baik, dilihat apakah ini tujuannya kemana? Kan ini warga sekolah, warga sekolah kan bisa murid, bisa guru, bisa kepala sekolah gitu. Jadi kita ini sudah ada nanti, sudah ada jawabannya barusan. Bagi keyakinan, warga sekolah harus memiliki keyakinan bahwa kami bisa maju, terus kami memiliki potensi yang sangat banyak, terus kompetensi kami mungkin tidak sama dengan yang lain, dengan kepercayaan diri. Menambahkan dari Ibu Erni bahwa kita yakin bahwa bisa untuk membersamai anak-anak beserta diri kita untuk menghadapi zaman di era global sekarang dengan penuh kepercayaan diri, ya Bu. Ibu ini sudah harus Jadi kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi murid. Udah ada gitu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan, melakukan perubahan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu itu Ibu siapa? Ibu Sumi. Ada? Ibu Sumi mana ada di sini? Jadi pada intinya bahwa apa yang akan dikembangkan untuk murid itu pertama dimulai dari diri untuk melakukan sebuah perubahan. Artinya harus siap melakukan sebuah perubahan begitu. Seperti kemarin yang disampaikan dalam designasi oleh Pak Devi bahwa kita mulai dari diri sendiri begitu ya. Tergerak hatinya, kemudian bisa bergerak dan bisa menggerakkan. Nah, jadi tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, kalau kita simpulkan bisa seperti ini. Jadi melakukan perubahan gunanya untuk apa? Yaitu guna mewujudkan murid yang berprofil pelajar Pancasila dengan cara menuntun murid sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Oke, ada kalimat rupak terakhir nih. Kita dan warga di sekolah ini paham ya bahwa apa ya tentang murid. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, coba hubungkan dengan kalimat-kalimat yang pernah disampaikan di atas. Kita dan warga sekolah di sekolah paham apa yang harus dilakukan untuk murid agar apa yang kita lakukan ini dalam pembelajaran itu adanya keberpihakan pada murid. Sudah ada, Yos, hanya kalimat 3 kata juga nggak apa-apa. Belum kebayang ya, karena memang itu
memikirkan visi untuk murid yang diimpikan itu memang merancangnya seperti itu. Kita ibaratkan membangun sebuah rumah, kita harus bikin rancangan yang betul-betul, karena itu merupakan sebuah impian yang akan kita wujudkan gitu. Baik, kalau begitu saya bantu aja ya dari sana. Nah, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru berperan sebagai fasilitator. Dalam hal apa? Dalam kegiatan Merdeka Belajar gitu ya, sehingga melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, yang berhamba pada anak. Nah, kata berhamba itu jangan disalahartikan. Pak, yang harus dihamba itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Kita ini maksudnya ini berhamba itu menuntun gitu. Ini perkataan Ki Hajar Dewantara kalau nggak salah terkait ini, maksud maknanya bukan menghamba-hambakan anak seperti Tuhan, tidak begitu. Artinya menuntut begitu. Wah, segala sesuatu yang kita curahkan agar anak itu mempunyai kompetensi yang kita harapkan, kita terus mengabdi. Contohnya anak yang tidak bisa membaca, masa kita dibiarkan? Ya, kita akan terus mendampinginya, maksudnya seperti itu, maksud berhamba itu. Mengutamakan keaktifan siswa serta menerapkan model dan metode yang bervariasi gitu. Kemudian mampu berinovasi menjadi relasi. Nah, di sini perlu adanya di sekitar kita itu adanya satu relasi. Artinya hubungan kita di SDN 4 Sukanegara ini. Kemudian ada yang namanya komunikasi yang baik, adanya kolaborasi. Kalau sudah kecapai tiganya itu, maka kita akan berkontribusi. Artinya memberikan sesuatu yang tepat guna, bermanfaat bagi rekan-rekan yang lainnya dan kepada murid. Begitu. Nah, itu terkait isian rupa tentang cita-cita murid. Nah, setelah ini kita simpulkan dari kalimat-kalimat itu menjadi visi. Visi saya itu sebagai apa? Nah, sebagai pendidik saya harus makin berdaya, artinya mempunyai kemampuan dalam menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menuntun kekuatan kodrat murid. Yang pertama apa? Tadi telah disimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu, kita simpulkan ya. Individu yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia kepada sesama dan alam semesta. Begitu. Kemudian baik dalam beragama maupun bernegara. Begitu. Karena di sini tersirat makna apa? Profil Pancasila yang pertama yaitu beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Nah, akhlak mulia itu kan bisa dijabarkan kepada alam, kepada diri sendiri, kepada orang lain dan kepada negara. Yang kedua, warga sekolah yang berperan aktif yang memberikan kontribusi baik secara kritis, kreatif, dan kasih sayang. Nah, selanjutnya insan merdeka yang mandiri dan berani untuk menciptakan keselamatan dan kebahagiaan. Artinya keselamatan dan kebahagiaan itu anak itu mencapai nilai-nilai kemanusiaan yang seutuhnya begitu. Selanjutnya, bagaimana kalimat visi yang tadi akan berbentuk seperti apa? Nah, misalkan seperti ini. Terwujudnya murid yang religius, berkarakter dan berbudaya lingkungan sekolah. Nah, kalau kita bikin visinya kan seperti ini. Tadi tersinggung tidak tentang religius, berakhlakul karimah kan tersinggung ya. Kemudian karakter kritis, apalagi kreatif, nanti inovatif kan di sini ada karakter-karakternya. Kemudian berbudaya lingkungan sekolah. Tadi kan disayangi anak itu disayangi, dicintai kan ini ada berbudaya lingkungan sekolah tentang bisa penerapan 5S gitu ya. Nah, ini sudah terangkum semuanya di sini tentang profil pelajar Pancasila. Walaupun tidak sebenarnya dieksplisitkan dalam sebuah kalimat, misalkan begini, terwujudnya murid yang berakhlak mulia, bernalar kritis, terus nanti guru Pancasila mandiri, kreatif, dan gotong royong. Walaupun tidak dieksplisitkan kalimatnya, kata-katanya itu ini sudah terada. Misalnya gotong royong,
ini kan budaya lingkungan sekolah gotong royong itu. Nah mungkin itu Bapak Ibu terkait visi visi yang tadi dari kalimat Tumpang itu diwujudkan seperti ini. Kemudian prakasa perubahannya apa? Kita tinggal menambahkan prakasa perubahan ini tujuan yang ingin dicapai begitu. Nah, di sini berupaya meningkatkan nilai religius, berkarakter dan budaya lingkungan sekolah melalui program. Nah, harus ada programnya. Untuk ketercapaian ini melalui program apa? Program pembiasaan yang dinamis dan konsisten. Artinya dinamis itu berkelanjutan, konsisten itu ketika kita sudah ada visinya, secara kita itu dalam hati beristiqomah. Kalau ada program itu misalkan sholat duha tiap hari Kamis, kita laksanakan terus, kita ikuti terus, begitu. Jangan karena hujan tidak dilaksanakan begitu pembiasaan program sholat duha, kan bisa dilaksanakan di dalam kelas. Nah ini prakasa perubahannya seperti ini. Nah kita kaji sekarang apa yang saya sampaikan prakasa tentang visi sekolah ini. Kita kaji visi yang sudah dibuat di sekolah kita. Nah ini di sekolah kita terwujudnya pribadi yang agamis, jenius, aktif, terampil, dan cinta lingkungan yang berwawasan global. Nah kalau nggak salah bahwa kata-kata ini diambil dari nama neneh kalau dalam bahasa Sunda itu. Nenehna dari bapak kepala sekolah kita, Bapak Ajat. Nah A-nya itu adalah agamis, jenius, aktif, terampil. Ajat kan? Iya. Nah itu. Kemudian ditambah lagi cinta lingkungan yang berwawasan global. Cinta lingkungan yang berwawasan global. Oke, kita kaji ini bersama-sama, kita diskusikan. Agamis sudah masuk ke profil Pancasila? Udah masuk? Oke. Jenius menciptakan anak yang cerdas, tapi di atas rata-rata begitu kan? Nah kita realita dengan sekarang, anak-anak kita apakah di bawah rata-rata atau di atas rata-rata? Nah maka kita harus ada yang namanya di awal tahun itu yang ada tes diagnostik kepribadian, begitu. Untuk apa itu tujuannya? Memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah apakah ini bisa kita capai? Mari kita diskusikan. Kemudian ya ini nanti kita di RTL tindak lanjut ya. Nah, ini. Kemudian aktif, ini sudah ada nggak di profil Pancasila? Karakter tadi ada nggak? Ada. Kreatif, ya aktif ini ada. Berarti ada ya. Kemudian terampil ada. Nyambung. Cinta lingkungan yang berwawasan global. Ini nyambungnya kemana ini? Berakhlak, mulia, berarti masuk ke agamis ya. Nah, berarti di sini ada dua penjabaran kalau begitu. Ya, terwujudnya pribadi yang agamis. Nah, ini terus lingkungan yang berwawasan global. Ya. Ini kan masuk ke akhlak, alam bisa ya masuk ya. Cinta lingkungan itu berarti akhlak kepada alam. Nah, oke. Nah, sekarang dari ini ada kata-kata terwujudnya pribadi. Yang maksud pribadi ini apa gitu? Jadi menurut Bapak Ibu pribadi ini maksudnya kemana gitu? Apakah pribadi warga sekolah? Warga sekolah itu siswa, guru. Seharusnya ini yang memimpikan itu murid. Pribadi ini maksudnya kemana? Mari kita pikirkan gitu ya. Kita bahas lagi. Jadi apakah ke guru, ke siswa, atau kemana? Lebih cenderungnya menurut pemikiran ibu kemana itu? Ke siswa. Oke, sepakat ke siswa?
Seharusnya untuk siswa begitu. Siswa cuma kalau terwujud yang pribadi yang agamis asal cenderung terguru semua pribadi agamis Ke semua bisa nggak? Ke guru, pribadi siswa begitu. Jadi keseluruhan. Nah, atau begini pemahamannya, kita samakan pemahaman dulu bahwa berdasarkan kita kaitkan dengan standar kompetensi lulusan bahwa yang lulus dari sekolah kita itu adalah siswa atau peserta didik. Nah, kita seperti dari karakter dari visi itu adalah spesifik. Artinya kita ambil misalnya ke sana ya, ada kekhususan misalnya. Nah, kita fokuskan ke peserta didik. Misalnya seperti ini, terwujudnya peserta didik yang agamis, begitu. Ya. Kenapa peserta didik? Karena yang dibentuk itu untuk bersifat keagamisan, jenius, aktif, terampil dan lain sebagainya itu adalah murid. Guru di sini sebagai pendukung. Ketika kita ingin menciptakan yang agamis, tentunya buat anak, tentunya gurunya dulu harus agamis, begitu. Ketika ingin anak itu jenius, gurunya juga harus jenius dulu. Ketika siswa harus aktif, terampil dan cinta lingkungan dan berwawasan global, ya gurunya dulu yang harus seperti ini. Nah, dengan demikian kita berkesimpulan bahwa untuk visi ini apakah perlu melakukan sebuah perubahan atau tidak? Harus. Oke. Kita sesuaikan saja dengan karakter kita di SDN Suganda keempat gitu ya. Ibaratnya begini, bahwa visi itu jangan terlalu tinggi gitu, atau tidak terlalu tinggi. Walaupun memang yang kita impikan akan selalu mempunyai yang paling terbaik begitu ya. Atau bisa saja kalimat yang bisa saja kalimat yang jeniusnya itu kita bisa rubah saja dengan kata-kata cerdas atau bisa seperti itu. Nah, namun ini perlunya adanya kesepakatan antara seluruh guru dan kepala sekolah di sini. Ini perlu disepakati begitu. Ya. Selanjutnya, nah sekarang kaitannya bagaimana antara visi yang saya ajukan dengan yang sekolah, apakah sudah ada kesepakatan atau belum? Nah ini visi sekolah yang ini, kemudian visi yang saya untuk perubahannya seperti ini. Nah ini, kenapa murid? Ya, saya menyesuaikan saja bahwa sekarang itu Pak Menteri itu lebih cenderung mengatakan bahwa untuk siswa itu adalah murid, peserta didik itu adalah murid. Nah ini, coba ini oleh Ibu dikaji visi yang saya ajukan, kemudian ini visi dari sekolah, apakah sudah ada keterkaitan? Ada, sudah ada kesamaan ya, ada kematchingan begitu. Nah kalau seperti itu kita bisa saja untuk merubah kalimatnya begitu ya, supaya tertuju pada objek sasarannya atau spesifikasinya terkena begitu ya. Nah ini terwujudnya peserta didik boleh begitu, atau murid yang agamis. Nanti bisa saja ininya yang jeniusnya dirubah kalau misalnya itu terlalu tinggi ya boleh. Itu sesuai dengan kesepakatan dari pihak pemangku kepentingan yang ada di SDN 4 Sukamega ini ya. Terima kasih Pak Pit pemaparannya ya. Diskusinya sudah mulai terambil itunya ya. Pada dasarnya Pak Opik mengemukakan visi sekolah Pasukan Negla. Kemudian Pak Opik kami mengajukan perubahan. Nanti kalau Pak Opik
artinya visi misinya diterima kan gitu ya. Pada dasarnya kita tidak membahas visi ini ya, karena nanti Pak Kepala Sekolah yang berwenang merubah itu seluruh warga sekolah. Harus ada guru, harus ada komite, kebetulan ada, harus ada anak, harus ada kepala sekolah, kemudian kita sama-sama. Nah kebetulan CGP kami, Pak Taufik ini mengajukan perubahan karena visi itu harus dirubah. Nanti setelah ada visi ada perubahan prakaryanya, tadi sudah dibahas ya. Perubahan prakarya itu akan menjadikan suatu misi untuk mencapai tujuan sekolah itu kira-kira. Nanti mungkin ini akan ditindaklanjuti ya Pak Kepala Sekolah, akan ditindaklanjuti dalam waktu yang berbeda, tapi harus ditindaklanjuti karena harus ada suatu perubahan. Buat apa ada calon CGP kalau tidak ada perubahan di sekolah ini? Itu kira-kira. Tadi sudah bagus Bapak, Ibu gurunya, Bu komitenya sudah bagus menanggapi bahwa yang perlu diingatkan adalah visi pada saat ini adalah tersirat nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang perlu lagi diingatkan, visi itu harus menggerakkan hati untuk terlintas mencintai visi itu. Karena kalau visi sudah tidak suka, berarti kita tidak bisa mencapai visi tersebut. Itu ya, artinya harus menggerakkan hati. Begitu ya Pak Pik, terima kasih pemaparannya. Alhamdulillah selesai sudah presentasi diskusi visi dan prakasa perubahan CGP Taufik. Semoga bermanfaat terhadap sekolah SDN 4 Sukanegla. Kita tunggu LTL-nya ya, tindak lanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Ibu MC saya serahkan kembali. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir sudah selesai. Sebagai penutup, marilah kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum